Nah, proses pengambilan keputusan ini terbagi menjadi 4 tahap. Nah, pada tahap pertama yaitu pengakuan dan perumusan masalah atau peluang, pihak manajemen diminta untuk memberikan keputusan sebagai respon terhadap kemungkinan seperti peristiwa yang mengandung masalah, ancaman yang dirasakan ada, ataupun peluang yang diperkirakan akan terjadi. Nah, pengakuan di sini itu mengacu pada identifikasi masalah dan situasi yang memerlukan perhatian yang dapat berkaitan dengan biaya produksi, efisiensi operasional, profitabilitas, ataupun pengelolaan sumber dayanya. Urusan masalah atau peluang ini tahap di mana masalah diidentifikasikan lebih spesifik dan mendalam sehingga dapat dicari solusi yang tepat. Tahap keduanya yaitu mencari tindakan alternatif dan kuantifikasi masalahnya masing-masing. Nah, tahap ini adalah tahap di mana masalah atau peluang telah selesai dirumuskan. Manajemen kemudian mencari alternatif tindakan untuk memecahkan masalah tersebut. Dalam mencari tindakan alternatif ini, pihak manajemen dapat melihat pada pengalaman yang sama yang terjadi di masa lalu dan menggunakan pemecahan masalah yang pernah berhasil digunakan untuk mengatasi masalah yang sama di masa lalu. Cara lain dalam pencarian tindakan alternatif ini adalah dengan mencari alternatif baru untuk memecahkan masalah atau menghadapi peluang. Nah, alternatif kedua ini biasa ditempuh oleh orang yang belum memiliki pengalaman dalam masalah atau peluang yang dihadapinya sekarang. Tahap ketiga adalah pemilihan alternatif optimum dan alternatif yang memuaskan. Nah, alternatif optimum di sini berarti alternatif yang memberikan keuntungan atau efisiensi maksimum berdasarkan data akuntansi dan analisis yang mendalam. Nah, alternatif ini biasa digunakan sebagai strategi jangka panjang, misalnya investasi modal atau pemilihan strategi produksi. Lalu ada alternatif yang memuaskan. Nah, alternatif yang memuaskan ini adalah alternatif yang berfokus pada solusi yang baik tapi tidak harus jadi yang terbaik. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan informasi atau sumber daya. Alternatif yang ini cocoknya untuk sehari-hari tanpa perlu analisis mendalam. Dan tahap terakhirnya yaitu implementasi dan penindaklanjutan. Berhasil atau tidaknya pilihan akhir ini tergantung pada efisiensi implementasi alternatif yang telah dipilih. Keadaan yang ideal adalah jika kekuasaan atas sumber daya organisasi berada di tangan individu atau kelompok yang mensponsori pengambilan keputusan tersebut. Peran informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, informasi akuntansi berperan untuk yang pertama, merangsang manajemen dalam menyadari dan mendefinisikan masalah. Yang kedua, memisahkan alternatif tindakan yang satu dengan alternatif tindakan yang lain. Yang ketiga, menjelaskan konsekuensi berbagai alternatif tindakan yang akan dipilih. Yang keempat, membantu menganalisis dan menilai berbagai alternatif tindakan yang akan dipilih. Apakah rangsangan dari informasi akuntansi tersebut kenyataannya memicu ke arah penyelesaian masalah tergantung atas beberapa faktor. Faktor pertama, apakah lingkungan internal maupun eksternal memungkinkan dengan cepat manajemen bereaksi? Sebagai contohnya, misalnya, manajer pemasaran menerima informasi bahwa pendapatan penjualannya sampai dengan bulan tertentu menurun drastis dibandingkan dengan pendapatan penjualan dalam periode yang sama tahun yang lalu. Informasi akuntansi ini kemungkinan tidak mampu menyadarkan manajer pemasaran akan adanya masalah pemasaran karena banyaknya kendala yang dihadapi oleh manajer pemasaran untuk bereaksi terhadap menurunnya pendapatan penjualan perusahaan tersebut. Misalnya karena adanya ketinggalan teknologi manufaktur dan pemasaran dibandingkan dengan perusahaan pesaing. Rendahnya moral karyawan yang ditandai dengan tingginya tingkat perputaran di departemen pemasaran. Yang kedua, kemampuan manajer di dalam mengorganisasi dan menggunakan informasi akuntansi serta preferensi pribadi mereka terhadap informasi kuantitatif atau kualitatif. Misalnya nih ada seorang manajer operasional di perusahaan manufaktur
menggunakan data akuntansi seperti biaya produksi, margin keuntungan, dan rasio keuangan untuk menentukan strategi efisiensi produk. Keputusan yang diambil didasarkan pada analisis angka yang jelas, bukan sekedar intuisi atau pengalaman. Selanjutnya ada contoh preferensi kualitatif. Ada seorang pemilik restoran lebih mengutamakan masukan pelanggan, tren kuliner, dan umpan balik dari staf dibandingkan dengan laporan keuangan terperinci. Ia memutuskan untuk mengganti menu berdasarkan popularitas makanan tersebut, bukan hanya berdasarkan analisis margin keuntungan dari setiap hidangan. Yang ketiga, ukuran perusahaan dan tingkat desentralisasi di dalamnya. Contohnya, sebuah warung makan kecil dikelola langsung oleh pemiliknya. Pemilik tersebut mengawasi keuangan, pembelian bahan baku, dan menentukan harga jual sendiri. Karena skala usahanya kecil, pemilik tidak terlalu bergantung pada laporan akuntansi formal dan lebih mengandalkan pengamatan langsung terhadap arus kas harian. Sebaliknya, jika sebuah restoran besar dengan banyak cabang memiliki manajer di setiap lokasi yang bertanggung jawab terhadap operasional harian, laporan keuangan menjadi lebih penting untuk membantu pemilik dalam mengambil keputusan strategis, seperti membuka cabang baru ataupun mengubah menu. Dan yang keempat, tersedianya data industri sebagai pembanding. Kemampuan informasi akuntansi sebagai pemicu kesadaran manajer akan adanya masalah atau peluang ditentukan pula oleh tersedia atau tidaknya data industri sebagai pembanding. Konsep informasi akuntansi diferensial. Informasi akuntansi diferensial merupakan informasi akuntansi yang dihubungkan dengan pemilihan alternatif. Informasi akuntansi diferensial merupakan taksiran perbedaan aktiva, pendapatan, dan atau biaya dalam alternatif tindakan tertentu dibandingkan dengan alternatif tindakan yang lain. Informasi akuntansi diferensial yang hanya berkaitan dengan aktiva disebut aktiva diferensial, dan yang hanya berkaitan dengan pendapatan disebut dengan pendapatan diferensial, dan yang hanya berkaitan dengan biaya disebut biaya diferensial. Diferensial sebagai bagian informasi akuntansi diferensial. Konsep biaya yang dikembangkan dalam akuntansi biaya seperti opportunity cost, incremental cost, out-of-pocket cost, dan pre-political cost yang sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda dengan biaya diferensial. Biaya diferensial versus biaya relevan. Suatu biaya disebut biaya relevan jika biaya tersebut berhubungan dengan tujuan perekayasaan biaya tersebut. Menurut definisinya, biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang dinilai dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, tidak ada satupun biaya yang tidak relevan, karena setiap biaya memang direkayasakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Biaya diferensial berbeda pengertiannya dengan biaya relevan, karena istilah biaya relevan adalah istilah yang umum, yang tidak selalu berhubungan dengan pengambilan keputusan. Perbedaan biaya penuh dengan biaya diferensial dalam 3 aspek berikut ini: 1. Unsur biaya, 2. Unsur informasi, 3. Perspektif waktu. Unsur yang membentuk biaya penuh suatu produk adalah terdiri dari biaya langsung yang berkaitan dengan produk tambahan dengan bagian biaya tidak langsung yang dibebankan kepada produk tersebut. Biaya diferensial hanya meliputi biaya yang berbeda dalam kondisi tertentu saja. Informasi biaya penuh dapat diambil langsung dari catatan akuntansi reguler perusahaan. Karena sistem akuntansi perusahaan memang dirancang untuk menghasilkan informasi biaya penuh dalam kegiatan normalnya. Karena biaya diferensial sangat tergantung pada masalah yang dihadapi oleh pengambilan keputusan dalam perencanaan jangka panjang. Biaya penuh diperlukan pula untuk suatu dasar penyusunan program dalam menetapkan harga jual biaya penuh yang disesuaikan dengan kondisi masa yang akan datang dipakai sebagai dasar penetapan harga jual dalam kondisi yang normal. Di lain pihak, biaya diferensial selalu berkaitan dengan masa yang akan datang. Informasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai jumlah biaya yang akan terjadi jika suatu alternatif tindakan akan dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah biaya jika alternatif lain yang dipilih. Biaya diferensial versus biaya variabel. Dua konsep dalam akuntansi biaya yang sering digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis.
Biaya diferensial tidak selalu sama dengan pengertian biaya variabel. Biaya diferensial adalah biaya yang berubah akibat adanya alternatif keputusan bisnis. Biaya ini bisa berupa biaya tetap maupun biaya variabel, tergantung pada dampak keputusan yang diambil. Biaya variabel adalah biaya yang berubah secara langsung dengan volume produksi atau aktivitas bisnis. Hanya terdiri dari biaya yang berubah seiring dengan volume produksi, seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya utilitas variabel. Biaya diferensial versus biaya tetap. Biaya diferensial dan biaya tetap memiliki peran yang berbeda dalam pengambilan keputusan bisnis. Biaya tetap merupakan biaya yang jumlah totalnya tidak berubah meskipun volume produksi atau tingkat aktivitas bisnis meningkat atau menurun. Meskipun biaya tetap biasanya tidak berubah, dalam kondisi tertentu, biaya tetap bisa menjadi biaya diferensial jika keputusan bisnis menyebabkan perubahan biaya tetap. Biaya diferensial versus biaya depresiasi. Biaya depresiasi adalah alokasi biaya dari aset tetap selama masa manfaatnya. Biaya ini menggambarkan penurunan nilai aset tetap akibat penggunaan, usia, atau teknologi yang ketinggalan zaman. Ada situasi tertentu di mana biaya depresiasi bisa menjadi biaya diferensial. Ini terjadi jika keputusan bisnis menyebabkan perubahan biaya depresiasi. Biaya diferensial versus biaya tambahan. Biaya tambahan adalah biaya yang muncul akibat peningkatan produksi atau aktivitas bisnis lainnya. Biaya ini selalu bernilai positif karena mencerminkan peningkatan biaya dalam suatu keputusan bisnis. Terkadang, biaya tambahan bisa menjadi bagian dari biaya diferensial jika keputusan yang diambil melibatkan perbandingan alternatif. Biaya diferensial versus biaya kesempatan. Dua konsep yang digunakan untuk menganalisis dampak keputusan ekonomi. Meskipun keduanya berkaitan dengan perubahan biaya dalam suatu keputusan, ada perbedaan mendasar dalam cara keduanya diukur dan digunakan. Biaya kesempatan adalah keuntungan atau manfaat yang hilang akibat memilih salah satu alternatif dibandingkan alternatif lainnya. Dengan kata lain, biaya ini mencerminkan nilai dari opsi terbaik yang tidak dipilih. Biaya diferensial versus biaya keluar dari saku sering digunakan untuk mengevaluasi dampak keuangan dari suatu keputusan. Kedua konsep ini berbeda dalam hal sifat dan bagaimana biaya tersebut digunakan dalam analisis bisnis. Biaya keluar dari saku adalah biaya yang harus dibayarkan dalam bentuk uang tunai atau kas dalam jangka pendek. Biaya keluar dari saku bisa menjadi bagian dari biaya diferensial jika pengeluaran tunai tersebut hanya terjadi dalam salah satu alternatif keputusan. Pengambilan keputusan jangka panjang. Di dalam pengambilan keputusan jangka panjang, nilai waktu uang memegang peran penting. Uang 100 rupiah sekarang berbeda dengan nilainya 100 rupiah yang akan diterima 1 tahun kemudian. Jika seseorang disuruh memilih apakah uang 100 rupiah akan diterima sekarang atau 1 tahun kemudian, maka ia tentu memilih menerima uang tersebut sekarang. Ia akan menerimanya sekarang. Ia akan dapat menelannya untuk peroleh pendapatan bunga selama setahun. Oleh karena itu, seseorang akan lebih menyukai menerima uang segera daripada ditunda, dan ia akan mau menukarnya sejumlah uangnya sekarang dengan jumlah yang sama pada masa yang akan datang. Manfaat informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, membeli atau membuat sendiri. Keputusan membeli atau membuat sendiri dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada keputusan membeli atau membuat sendiri yang dihadapi oleh suatu perusahaan yang sebelumnya memproduksi sendiri produknya, kemudian mempertimbangkan akan membeli produk tersebut dari pemasok luar. Yang kedua ada keputusan membeli atau membuat sendiri yang dihadapi oleh perusahaan yang sebelumnya membeli produk tertentu dari pemasok luar, kemudian mempertimbangkan akan memproduksi sendiri produknya. Kedua ada menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Dalam keputusan ini, informasi akuntansi diferensial yang diperlukan oleh manajemen adalah pendapatan dengan biaya diferensial jika alternatif memproses lebih lanjut pilih. Yang ketiga ada menghentikan atau melanjutkan produksi produk tersebut atau kegiatan usaha suatu bagian perusahaan. Informasi yang relevan untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan ini adalah diferensial dari pendapatan diferensial.
Yang keempat ada menerima atau menolak pesanan khusus. Dalam pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus, perusahaan perlu mempertimbangkan biaya tambahan dan pendapatan tambahan. Adapun membeli atau membuat sendiri lingkungan manufaktur maju. Dalam lingkungan manufaktur maju, manufaktur system melakukan berbagai perubahan dengan perencanaan kembali dan menyederhanakan proses manufaktur. Sebagai akibatnya, banyak biaya yang semula berupa biaya bergabung dalam lingkungan maju diubah menjadi biaya langsung yang dapat dirunut biaya dengan mudah ke produk. Pengaruh pajak penghasilan terhadap pengambilan keputusan. Setiap perusahaan yang menghasilkan laba harus membayar pajak penghasilan. Pajak ini tidak hanya mempengaruhi jumlah keuntungan yang diterima perusahaan, tetapi juga keputusan yang dibuat oleh manajemen. Dalam bisnis, pengelolaan pajak menjadi faktor penting dalam strategi keuangan. Jika tidak diperhitungkan dengan baik, pajak bisa mengurangi profitabilitas perusahaan secara signifikan. Sebaliknya, perencanaan pajak yang baik bisa mengoptimalkan arus kas dan mengurangi beban pajak secara legal. Keputusan bisnis yang dipengaruhi oleh pajak meliputi berbagai aspek seperti pemilihan bentuk badan usaha, seperti PT, CV, atau usaha perorangan, karena masing-masing memiliki tarif pajak berbeda. Keputusan dalam investasi aktiva tetap, seperti membeli atau menyewa mesin produksi yang mempengaruhi beban pajak tahunan. Pemilihan metode akuntansi yang mempengaruhi kapan dan bagaimana pajak dihitung. Strategi pembelanjaan perusahaan, misalnya apakah lebih baik membelanjakan keuntungan atau ekspansi atau menahan laba yang berimplikasi pada pajak yang harus dibayar. Sebuah perusahaan manufaktur yang ingin membeli mesin baru senilai 500 juta. Jika perusahaan membeli mesin ini, maka biaya depresiasi akan mengurangi laba kena pajak, sehingga pajak yang dibayarkan lebih kecil. Namun, jika mereka memilih untuk menyewa mesin dengan biaya tahunan 100 juta, pengeluaran ini bisa langsung dikurangkan dari laba, yang juga mengurangi beban pajak. Keputusan ini akan sangat bergantung pada perhitungan arus kas dan keuntungan jangka panjang. Dari pembahasan saya tadi, kita bisa melihat bahwa pajak bukan sekedar kewajiban, tetapi juga bagian dari strategi bisnis dan perencanaan pajak yang baik. Perusahaan dapat mengoptimalkan keuntungan dan memastikan arus kas tetap sehat. Oleh karena itu, pemahaman tentang pajak sangat penting bagi perusahaan dan manajer dalam mengambil keputusan yang cerdas dan menguntungkan. Tahap pengambilan keputusan dan peran informasi akuntansi dalam setiap tahap pengambilan keputusan. Tahap pengambilan keputusan yang pertama yaitu pengakuan dan perumusan masalah atau peluang. Peran informasi akuntansinya memicu pengambilan keputusan dalam menyadari dan merumuskan masalah atau peluang. Yang kedua, pencarian tindakan alternatif dan mengkuantifikasikan konsekuensi setiap tindakan alternatif. Memisahkan, itu tadi apa? Dunia memang lagi balapan, tapi kita nggak harus ikutan. Hai diriku. Yang ketiga, pemilihan alternatif optimum atau alternatif yang memuaskan. Peran akuntansinya membantu menganalisis dan menilai berbagai alternatif tindakan yang akan dipilih. Dan yang terakhir, yang keempat, implementasi dan penindaklanjutan. Peran akuntansinya umpan balik untuk memantau keputusan dan tindakan koreksi penyimpangan. Anton lari maraton.